Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Adela Putri dengan NIM 0503182107. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak dosen Rahmat Hasibuan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Layak atau tidakkah usaha ini dijalankan di kemudian hari? Usaha yang akan saya rencanakan ini adalah di bidang fashion pria atau yang biasa kita sebut dengan distro. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang dari Kenzo Distro tersebut. Saat ini perkembangan pakaian yang di kalangan pria sangat tinggi dan saya berharap dengan berdirinya Kenzo Distro ini bisa mengatasi permasalahan fashion di kalangan laki-laki yang sekarang ini cukup tinggi. Kami menghadirkan model yang berbeda dan menarik perhatian konsumen terhadap jenis pakaian yang kami jual. Karena usaha fashion ini menurut saya sangat menjanjikan, dan Kenzo Distro tersebut menjual berbagai macam pilihan mulai dari remaja hingga dewasa. Di dalam melakukan studi kelayakan bisnis tersebut sangat perlu yang namanya aspek penilaian, dan aspek yang pertama saya bahas adalah aspek hukum. Usaha yang akan saya jalani dengan saudara saya ini akan dimodali langsung oleh orang tua kami, dan alamat toko ini berada di Jalan Pahlawan nomor 45 dengan nomor telepon 081260160263. Untuk usaha ini rencananya akan beroperasi pada tanggal 25 Maret 2021. Selanjutnya, untuk legalitas usaha unit ini, usaha ini memiliki beberapa badan hukum untuk menunjang kelancaran di kemudian hari. Yang pertama itu adalah SIUP, Surat Izin Perdagangan, dan yang kedua itu adalah TDP, Tanda Daftar Perusahaan, dan yang ketiga itu adalah SKDP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, dan yang terakhir itu ada NPWP, Nomor Pajak Wajib Pajak. Yang selanjutnya itu adalah aspek manajemen dan organisasi. Untuk struktur usahanya ini adalah saya sendiri, Sani Adela Putri, dan saudara laki-laki saya Arifin Burhan. Kemudian ada bagian pemasaran dan bagian administrasi, keuangan SDM dan operasional, dan ada beberapa karyawan dengan tugas masing-masing dari mereka. Selanjutnya perencanaan manajemen atau planning. Di dalam jangka panjang adalah agar produk fashion ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal dan nasional bahkan internasional. Jangka menengah agar terus meningkatkan pelayanan inovatif dan kreativitas. Selanjutnya perencanaan jangka pendek agar penjualan tahun ini dapat meningkat sehingga memperoleh laba yang besar. Selanjutnya itu adalah perencanaan jangka pendek agar penjualan pada tahun ini dapat meningkat sehingga memperoleh laba yang besar. Yang pertama itu adalah pengorganisasian, yang kedua itu adalah actualing. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan peranan dan tugas masing-masing SDM. Yang ketiga itu adalah controlling agar pekerjaan sesuai dengan aturan dan peraturan kerja. Dan yang keempat itu adalah wewenang dan tanggung jawab. Jika pemilik toko tidak berada di tempat, maka tugas akan diambil oleh karyawan yang lain. Untuk gaji karyawan itu sendiri berbeda-beda. Karyawan bagian pemasaran dan administrasi sebesar 855.000 per bulan, dan karyawan biasa sebesar 500.000 per bulan. Jika penjualan di atas target, maka karyawan akan mendapatkan fee atau keuntungan dari pemilik toko setiap bulannya. Kemudian adalah aspek pasar dan pemasaran. Di dalam strategi aspek pasar dan pemasaran terdapat 7P, yaitu produk, promosi, plans, people, proses, physical, evidence, dan proyeksi. Yang pertama akan kita bahas adalah produk. Produk yang kami jual mulai dari baju, celana, pakaian dalam, jaket, topi, sepatu, alat-alat olahraga, dan tas. Ukuran produk yang kami jual ini adalah all size. Produk yang kami jual ini sangat mengikuti tren pada masa kini agar menarik daya pembeli, sehingga harga yang kami jual pun sangat beragam mulai dari 25.000 sampai dengan 655.000 per pieces. Yang kedua, untuk promosi kami cukup memasang spanduk di depan toko, dan yang ketiga adalah tempat. Tempat yang kami buat ini sangat strategis karena lokasi toko kami berada di tengah pusat pasar kota Natal. Dan yang keempat itu adalah faktor orang atau people. Karyawan yang kami rekrut berusia 18 sampai 25 tahun karena sangat mempengaruhi terhadap daya
Dan yang kelima itu adalah faktor proses. Mutu pelayanan terhadap pelanggan sangat tergantung terhadap proses penyampaian dan jasa pada konsumen yang disampaikan oleh para karyawan. Dan yang keenam itu adalah physical evidence, menjadikan nilai tambah pada toko kami ini. Dan terakhir itu adalah proyeksi dalam setahun ini insya Allah dapat meningkatkan penjualan sebesar 10% per bulan. Selanjutnya itu adalah aspek keuangan, di mana sumber-sumber dana untuk mendirikan usaha ini dari dana pribadi sebesar 80 juta, terdiri dari tempat perizinan, pakaian, aksesoris, dan barang-barang yang akan kami jual. Analisis kelayakan untuk usaha Kenzo Distro ini menurut saya sangat layak. Karena analisis keuangan pendapatan per bulan 38 juta, perkiraan pendapatan per tahun sebesar 456 juta. Untuk estimasi balik modal, usaha Kenzo Distro ini diperkirakan akan balik modal selama 2,5 bulan atau setara dengan 2 bulan setengah. Pada jangka waktu 2 bulan setengah ini, Kenzo Distro akan balik modal. Itulah alasan saya mengapa Kenzo Distro ini layak untuk dijadikan usaha. Yang selanjutnya adalah aspek teknis atau operasi, terdiri dari rencana pengembangan. Yang pertama adalah evaluasi lokasi, dan yang kedua adalah sarana dan prasarana tempat toko ini berdiri, ada mulai dari kursi, meja, patung, cermin, hanger, kipas, lukisan, rak-rak, dan pakaian lainnya. Yang ketiga itu adalah tenaga kerja, terdiri dari 3 karyawan. Pertama karyawan di bidang pemasaran, dan kedua karyawan di bidang administrasi, keuangan, dan yang ketiga itu karyawan biasa. Yang keempat adalah bangunan dan fasilitas. Untuk bangunannya, Kenzo Distro ini luasnya sebesar 5 kali 10 meter. Yang kelima adalah jadwal pelaksanaannya. Usaha ini insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 25 Maret 2021. Yang keenam adalah biaya teknisi, dan yang ketujuh adalah rencana pengoperasian usahanya. Aspek selanjutnya adalah aspek ekonomi dan sosial. Pertama, aspek ekonomi. Dampak ekonomi dari Kenzo Distro tersebut adalah penyerapan tenaga kerja. Yang kedua adalah penambahan pendapatan nasional. Aspek sosial yang selanjutnya adalah aspek sosial. Aspek sosial yang pertama adalah perusahaan sebagai lembaga sosial. Dan yang terakhir adalah analisis AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Yang pertama itu terdiri dari aspek lingkungan, industri seperti ancaman masuknya pendatang baru, kekuatan tawar-menawar dari pembeli, dan kedua adalah kekuatan tawar-menawar oleh pemasok. Untuk aspek lingkungan, Kenzo Distro ini tidak memiliki aspek negatif sama sekali terhadap lingkungan sekitar, sehingga tidak ada polusi udara ataupun polusi suara yang menghasilkan kebisingan. Dalam studi kelayakan bisnis ini terdiri dari analisis SWOT. Analisis SWOT dari Kenzo Distro itu sendiri, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Konsep gaya yang ditawarkan sangat kekinian. Dan kedua, lokasi yang sangat terjangkau dan sangat nyaman. Ketiga, mengutamakan modal terbaru atau tren. Yang terakhir itu adalah keterjaminan barang dalam penyampaian barang yang dijual. Yang kedua itu adalah weakness atau kelemahan, kurangnya kemampuan menyediakan barang ready, modal untuk pengembangan usaha masih kurang, modal besar untuk pembelian barang. Yang ketiga itu adalah opportunity atau kesempatan, permintaan barang yang terus ada didukung dengan perkembangan pakaian pria yang terus berkembang. Yang terakhir itu adalah threat atau ancaman, mulai banyak penjualan pakaian laki-laki secara online yang bermunculan, menawarkan barang yang terkadang jauh lebih murah dibandingkan penjualan offline. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan berdasarkan aspek-aspek yang telah digunakan dalam studi kelayakan bisnis tersebut, maka usaha Kenzo Distro ini layak untuk didirikan dalam jangka waktu lama atau panjang. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Kepada Allah saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.